Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Damir Saku yang mengangkat tema tentang amanah. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang bagaimanakah sosok manusia yang disebut dengan manusia yang beramanah, kita akan cermati apa sesungguhnya makna daripada amanah, satu sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Silakan, Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Terima kasih Ustadz Agung yang hak. Dan mohon izin Tuan Guru Syekh Muhammad Jabir dan semua masyarakat Cilengsi yang mempercayai kami berada di sini. Itulah topik kita, menjadi orang yang dipercaya. Saya berdiri di sini karena dipercaya sama Mas Agung. Mas Agung ada di situ karena dipercaya oleh TV One. Kita diterima di sini karena dipercaya oleh ada Pak Babinsanya, ada Pak Polrinya. Semua karena dipercaya. Presiden jadi presiden karena dipercaya oleh sebagian besar rakyat. Si bapak itu jadi menteri karena dipercaya oleh presiden. Yang paling dipercaya sama Pak Lurah jadi apa? Jadi sekretaris lurah. Yang dipercaya sama Pak Camat jadi siapa?
Sekretaris camat. Yang dipercaya sama Pak RT jadi siapa? Bu RT. Jadi semua itu jabatan apapun karena dipercaya. Dan itulah makna daripada amanah. Begitu dia sia-siakan maka akan dicabut kembali. Hadirin, yang paling dipercaya di zamannya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah Al-Amin. Dan Allah mempercayainya. Kalau dipercaya Pak Lurah aja jadi sekretaris lurah. Kalau dipercaya Pak Gubernur saja jadi wakil gubernur. Kalau dipercaya menteri jadi staf ahli. Kalau dipercaya presiden jadi wakil presiden. Bagaimana kalau orang itu dipercaya oleh Allah? Jadi wakilnya Allah di muka bumi. Dialah Rasulullah. Dan kalau dipercaya sama Rasul jadi wakilnya. Yaitu al-ulama warasatul. Mengkaknya jadi ulama harus nomor 1. Memegang yang namanya amanah. Dipercaya. Nanti akan menularkan kepada para pejabat yang dipercaya. Dipercaya setinggi-tingginya jabatan. Yang udah menikah, kenapa bisa menikah? Karena dipercaya oleh mertua. Kalau nggak percaya nggak dikasih tuh anak, betul apa tidak? Semua karena dipercaya, tapi jangan lupa dipercaya adalah sebuah proses, bukan ujuk-ujuk. Dipercaya itu level tertinggi. Sebelum dipercaya, mesti disukai. Sebelum disukai, mesti diterima. Sebelum diterima, mesti dikenal. Jadi kalau mau jadi orang yang dipercaya, dikenal dulu. Dikenal baik. Tapi dikenal doang belum tentu hebat. Ada orang dikenal pelit. Dikenal maling. Dikenal bau di kantor. Nah itu gak enak. Dikenal baik dulu. Bagaimana caranya supaya dikenal baik? Tampillah baik. Kenalkan dirimu. Biar orang kenal siapa dirimu. Tapi naikin lagi derajatnya. Bukan cuma dikenal. Naik lagi menjadi diterima. Kalau diterima berarti kehadiran kita membawa manfaat. Jadi diterima. Kehadiran kita membawa berkat. Kehadiran kita wangi di sekeliling kita. Kehadiran kita akhirnya bisa mensedekahkan orang di sekitar kita. Itu diterima kehadirannya. Belum cukup. Belum mencapai level tertinggi. Setelah diterima naikin lagi menjadi disukai. Nah disukai ini levelnya langsung memberi manfaat kepada orang di sekitarnya. Bagaimana caranya diterima tadi? Tampil bersih, tampil wangi, tampil senyum, jadi diterima. Naikin lagi sedikit jadi disukai. Bagaimana caranya disukai? Ngasih sedekah, ngasih senyum, menawarkan bantuan, menawarkan pertolongan. Itu disukai. Lalu bagaimana level yang tertinggi? Otomatis orang yang dikenal, orang yang diterima, orang yang disukai, otomatis jadi orang yang dipercaya. Ini bekal untuk kehidupan. Bahkan untuk urusan menikah saja. Pertama ngapain dulu? Kenalan. Sebelum dipercaya sama mertua, sebelum dipercaya sama calon istri, dikenal dulu, kenalan dulu, kita kenal baik. Lalu supaya kita diterima, kita wangi, kita bersih. Betul? Kita indah, senyumnya ngangenin. Jadi diterima. Supaya disukai, datang ke rumah mertua bawa teng-tengan. Zaman dulu bawa kue pancong. Zaman sekarang bawa martabak. Akhirnya disukai. Setelah disukai baru kita mengajukan lamaran. Betul? Lakukan itu dalam kehidupan. Lakukan itu dalam ibadah. Lakukan itu kepada siapapun. Lakukan itu di kantor. Lakukan itu kepada atasan. Lakukan kepada bawahan. Lakukan kepada orang tua. Lakukan kepada anak. Niscaya kau akan jadi orang yang dipercaya. Supaya anak percaya. Supaya anak kita percaya sama kita. Bersihlah di depan anak. Senyum, gembira, bawakan hadiah. Anak jadi terima kehadiran kita. Ada enggak? Kalau orang tua pulang anaknya berkata, iya bapak pakai pulang lagi, ada enggak?
Ada tidak? Boro-boro jadi orang yang dipercaya sama anaknya. Maka ketika ayahnya berkata, nak sholat, iya. Nak sholat, iya. Dia nggak percaya dengan omongan ayahnya. Karena ayahnya yang membawa suasana seperti itu. Kalau ayah yang baik, ibu yang baik, dia akan tampil menggembirakan anak sehingga anak menerima kehadirannya. Lalu dipeluk, lalu dicium dengan kasih sayang sehingga anak suka padanya. Ketika suka, kita sholat yuk. Yuk, itu orang tua yang dipercaya. Begitu juga dalam kehidupan. Di kantor juga begitu. Ada anak baru masuk kantor. Dia pasti akan mengenalkan dirinya. Halo Pak, saya bagian HRD. Saya karyawan baru di sini. Sebagian keuangan, saya karyawan baru. Saya karyawan baru. Dia dikenal. Habis dikenal, besokannya diterima. Kalau datang dia wangi, dia bersih, dia rapi, dia menjadi contoh, dia diterima kehadirannya. Habis diterima, disukai, dia tampil, dia membantu semua orang yang di dekatnya. Ada yang saya bisa bantu enggak? Ada yang bisa saya bantu enggak? Ada yang bisa saya bantu enggak? Sama atasannya dia berkata, bos ada lagi kerjaan lain. Yang ini udah selesai, bos ada lagi kerjaan lain. Bos ada lagi kerjaan lain. Bos ada lagi kerjaan lain. Akhirnya dia disukai. Begitu disukai apa yang terjadi? Ayo, begitu disukai apa yang terjadi? Dipercaya. Dia dikasih jabatan. Dari sales jadi supervisor. Dari supervisor jadi manajer. Kenapa? Dipercaya. Masyarakat Cilengsi yang saya hormati. Kalau Anda mau dipercaya dan semua pemirsa dimanapun Anda berada. Lakukan langkah-langkah tadi. Nabi dikenal pertama kali. Oh, dia seorang anak yang tough, anak yang kuat, anak yang rajin, anak yang penggembala, anak daripada Abdullah, cucu daripada Abdul Muthalib dikenal. Lalu Nabi itu orangnya diterima. Kenapa? Karena beliau bersih, beliau mencontohkan kebaikan, diterima. Masyarakat Quraisy menerima Nabi. Lalu kemudian Nabi menjadi orang yang sangat kaya raya di usianya 25 tahun. Dia dipercaya membawa barang dagangannya yang mulia Khadijah, membawa barang-barang Abu Thalib, Abu Jahal, barang-barang Abu Bakar Siddiq, dipercaya dan beliau menjadi orang yang sangat terpandang. Orang-orang kalau mau keluar kota titip barangnya di rumah Nabi. Namanya artinya Nabi itu apa? Dipercaya. Dan semakin tinggi tingkat kepercayaan orang. Dan Allah pun mempercayai Nabi. Al-Amin kemudian diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah teladan kita. Ini yang mesti kita pahami dari sebuah kata-kata dipercaya. Tetapi ingat, orang yang dipercaya sesaat lalu kemudian dia mengabaikan itu akan dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bapak saya percaya, saya hadiahi kopiah saya untuk Bapak. Tapi Bapak tidak dipercaya. Bapak buat topinya buat lap sepatu. Apa yang saya lakukan? Tidak boleh. Bos ini. Saya ambil lagi topinya. Saya berikan kepada orang yang benar, yang bisa taruh di kepalanya dengan benar dan baik. Betul? Allah juga begitu. Begitu dapat kepercayaan, dia khianat. Dia abaikan, dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kepada para pejabat pun demikian. Ketika tidak dipercaya, maka tunggulah Allah akan cabut kepercayaan itu. Maka jadilah roda yang berputar. Semakin ikhlas kita akan dapat kepercayaan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ini. Doakan semoga para pemimpin-pemimpin kita menjadi orang-orang yang amanah. Menjadi orang-orang yang dipercaya. Karena kalau mereka dipercaya, maka jadilah negeri kita baldatun thayyibatun warabun ghafur.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Nusaku dan tentu saja dalam kesempatan ini saya selalu berdoa kepada kita semua mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dan kesehatan. Nah pemirsa Damai Nusaku berbicara tentang kesehatan saya selalu menggunakan produk minyak herba Wahid. Nah minyak herba Wahid merupakan minyak gosok herbal multifungsi dan berkhasiat karena mengandung ekstrak brotowali, sambiloto, dan habatus sauda yang secara medis diketahui berfungsi sebagai anti-inflamasi yang dapat menghilangkan gejala bengkak pada luka dan gejala pegal linu pada tubuh. Pemirsa, minyak herba Wahid ini multifungsi, cocok digunakan untuk pijat urut, hingga luka memar, luka bengkak, luka bakar, luka digigit serangga, dan dibalur jika perut kembung masuk angin dan pegal linu. Nah, kalau keseleo atau encok tinggal digosok dan bahkan cocok untuk anak dibalur ke seluruh tubuh saat batuk, pilek maupun demam. Alhamdulillah. Silakan Bunda. Masya Allah. Bunda Siswati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Wah, Bunda udah pegang minyak herba Wahid nih. Iya, Nah bisa berbagi apa saja nih manfaatnya? Ini saya sudah pakai minyak but-but dan memang berkhasiat. Waktu itu saya pernah jatuh dari motor. Terus sudah ditolong, Mic-nya dibawa pulang. Oke. Alhamdulillah nih diurut pakai minyak but Wow, ini. luar biasa. Alhamdulillah rasa bengkak saya alhamdulillah berkurang. Berkurang. Ya, terus di rumah juga saya biasa diurut siap? nih suami saya. Apalagi ketika luka bakar. Iya. Tinggal digosokkan. Ke perut kembung. Buat Suami pijit. saya alhamdulillah Masya juga Allah. berkurang dan ini juga saya terapkan untuk anak saya Oke, juga. oke. Saya urut-urut juga biar nggak batuk, nggak cepet masuk angin. Luar biasa. Pokoknya yang paling penting nih minyak nih. Selalu sedia minyak Iya, ini nih ya. Yang paling penting nih baunya tidak menyengat dan tidak tengik. Oh iya betul, tidak Iya, tajam ini ya pokoknya, aromanya Bunda ya. Memang hebat, berkhasiat deh Iya. pokok nama. Baik, terima kasih. Dan intinya pemirsa juga bisa mulai mendapatkan minyak ini di minimarket, kemudian apotik, toko obat terdekat, hingga toko online. Jadi selalu sedia minyak herba Wahid di rumah, minyak gosok herbal multifungsi insya Allah bermanfaat. Sekali lagi, jika Anda sudah mulai merasa sakit, tentu saja sediakan langsung minyak herba Wahid, pertolongan pertama pada penyakit. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.